Sip. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Arifan Permana, NPM 24782038. Nah, di sini saya akan membahas video hands-on di lab session 5, yaitu di mata kuliah kecerdasan buatan AI ya pada TI. Di sini data and feature thinking, yaitu topik data understanding dan feature exploration. Dan di sini ada capaiannya, yaitu ada 5 ya. Yang pertama, memahami struktur dan representasi dataset nyata. Dua, melakukan pre-processing sederhana pada data. Yang ketiga, mengidentifikasi fitur yang relevan terhadap suatu permasalahan. Yang keempat, menemukan pola dan hubungan antar variabel dalam data. Kelima, menjelaskan keterbatasan pendekatan berbasis aturan atau rule based ya. Nah, di sini udah ada, yaitu dataset menggunakan dataset Almond Clean CSV. Nah, di sini tuh isinya tuh seperti apa ya, data-data penjualan gitu. Misal COD, tidak COD, ongkos kirim, terus ada jamnya juga, ada waktunya, nah seperti itu contohnya ya. Oke, mungkin langsung saja ya saya di sini. Di sini ada langkah-langkah praktikum, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lah ya di sini. Nah, di video hands-on ini saya tuh disuruh menjelaskan menjawab pertanyaan analitik dari setiap langkah praktikum di atas. Oke, langsung saja ya sih. Jadi yang digunakan pada lab ini yaitu library Python ya tadi, terus ada Pandas. Pandas itu untuk memudahkan untuk membaca file CSV, mengelola data dan melakukan analisis seperti grouping dan perhitungan ya. Di sini kan ada numerik, ada kategorikal seperti itu. Nah, di sini juga kita menggunakan NumPy ya, yaitu library yang membantu dalam operasi perhitungan numerik, terutama pada data berbentuk array. Oke, langsung saja di sini yang pertama itu tadi ada data understanding. Oke, jadi yang pertama itu di sini saya tuh ada from Google Colab import file. Jadi di sini tuh berfungsi untuk kita tuh mengupload file CSV yang akan kita apa ya, kerjakan lah, agar di Google Colab ini file CSV Almond Clean CSV ini bisa terbaca ya oleh Google Colab. Nah, di sini ada input pandas yang tadi ya. Sudah df pada red CSV membaca file CSV Almond Clean CSV. Df head. Nah, di sini menampilkan 5 data pertama ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini ada keterangannya juga, ada order ID, total QTI, terus total inilah. Ada diskonnya juga, ada produk ya, nama produk, kategorinya ada celengan, ada status pemesanannya juga, ada batal dan selesai ya. Alasan pembatalan. Nah, seperti ini. Ada opsi pengiriman juga dari reguler, terus hemat kargo. Ya, seperti kita berbelanja pada umumnya, pada Shopee atau Tokshop atau ya semua toko online online shop lah. Terus ada metode pembayaran, ada melalui Shopee Pay, COD, Cbank, COD juga ya. Terus ada kabupatennya, Kota Serang, Provinsi Banten, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jambi, Banten. Ongkos kirimnya nol semua, estimasi biaya pengiriman ada 10.000, 14.500, 8.000, ada 20.000. Ada total pembayaran juga. Di sini ada waktu pemesanan yang dibuat 2024. Ini menyesuaikan file CSV yang akan kita pakai ya. Nah, jadi eh, di dalam apa nih, data understanding satu ini ya, itu ada dua fitur. Yang pertama itu ada fitur numerik. Fitur numerik itu data yang berbentuk angka yang dapat dihitung. Nah, di sini contohnya itu ada jumlah produk. Mana tadi jumlah produk? Ya, satu ya. Ini ada tiga.
Oke, jumlah produknya ini, terus ada ongkos kirim juga, ongkos kirimnya, terus ada estimasi potongan biaya. Nah, seperti itu. Ini ada ongkos kirim juga. Nah, itu berupa numerik ya atau angka yang bisa di apa dapat dihitung. Terus ada yang kedua tuh fitur kategorikal. Jadi kategori ini adalah data berupa label atau kategori. Seperti itu contohnya tuh ada metode pembayaran maupun status pemesanan. Metode pembayaran. Nah, ini ya ada saldo ShopeePay, COD, Cbank ini ya. Terus satu lagi ada status pemesanan. Nah, ini selesai, selesai, selesai dan batal ya. Nah, jadi variabel target dalam analisis ini adalah is cancelled. Nah, jadi is cancelled itu yang menunjukkan apakah pesanan dibatalkan atau tidak. Is cancelled. Oke. Batal ini ya, status pemesanan inilah intinya, is cancelled ya. Terus yang kedua itu ada data pre-processing. Sama ya, kita import pandas, terus ada load dataset. Di sini isinya tuh ada fitur is cancelled, terus dari status pemesanan, terus ada is COD. Itu dari metode pembayaran dia tuh mau COD atau bayar, aduh, maksudnya COD atau bayar melalui ShopeePay atau Cbank gitu ya. Terus ini ada waktu pemesanan dibuat, terus ada terus jumlah produk. Nah, di sini disuruh untuk menyimpan data menjadi nama data processed npm CSV ya. Nah, di sini ada status pemesanan tuh ada 1 sampai 4 ya, ada 5 tabel dengan status pemesanan selesai, selesai dan ada yang batal ya di sini. Jadi is cancelled itu untuk menandai pesanan itu dibatalkan atau tidak ya. Terus ada SCOD itu membedakan COD atau bayar non COD. Terus yang selanjutnya tadi ada order HOR. Ini ya, HOR ini melihat dari waktu pemesanan. Terus ada shipping kategori juga. Yaitu shipping kategori itu ada untuk mengelompokkan suatu ongkir ya. Nah, di sini perkiraan ongkos kirim dan perkiraan ongkos kirim juga ya. Itu ada rendah dan tinggi. Nah, selanjutnya tuh ada KTI kategori yaitu untuk mengelompokkan jumlah produk. Oke. Nah, jadi tujuan dari processing ini itu tuh untuk mengubah data menjadi lebih terstruktur dan mudah dianalisis. Nah, terus ada metode pembayaran, ada saldo ShopeePay, COD pembayaran, ada pokoknya yang COD ada 1, 2, 3 ya, 3, terus yang bayar pakai bank atau saldo itu ada 2. Nah, COD-nya ada 3 juga ya. Ini udah keterangannya is COD, is cancelled ini jumlah pesanan yang di cancel lah. Terus ada waktu pesanan dibuat tuh yang pertama. Oke, ini ada tahun, tanggal, bulan, tanggal gini ya. Oke, sini ada jamnya juga, ada hornya juga, terus ada perkiraan ongkos kirim. Dan di sini ada 10.000, 14.500, ada 8.000, 20.000, ada 8.000. Nah, ini ada shipping kategorinya juga, ada rendah, tinggi. Nah, yang ya, dikatakan rendah itu di bawah 10.000 lah. 10.000 juga itu udah termasuk rendah juga ya. 14.500. Nah, terus ada kategorinya. Di sini ada 2, 1, 1, 2, 2, 3 ya. Ini sedikit, sedikit, sedikit banyak. Nah, ini dataset saya yang sudah saya simpan. Nah, di sini seperti ini ya. Itu ada order ID-nya, ada total KTI juga. Di sini tuh jadi apa ya, rapi ya. Sebelumnya tuh di file CSV kalau kita unduh dari Kaggle itu masih berantakan sekali ya. Oke, di sini tuh ada hemat kargo, spek. Nah, di sini lebih jelas ya. Tuh, ini ada nomor-nomornya itu sampai berapa ini? 2080.
Nah, mentok di 2085 ya. Seperti ini. Oke, lanjut. Yang ketiga itu ada fitur exploration. Jadi fitur exploration ini di mana tuh disuruh memilih 3 fitur utama yang dapat mempengaruhi pembatalan. Dan di sini ada metode pembayaran, ongkos kirim, dan juga jumlah produk ya. Saya tuh ngambil 3 ini ya. Nah, jadi fitur ini dipilih itu karena secara logis itu berkaitan dengan keputusan pelanggan. Nah, jika kita lihat di sini tuh metode pembayaran non COD itu ada 9.310. Terus ada yang COD ada 11.538. Nah, ini ada persentase cancelnya ya. Itu yang di non COD itu eh, lebih tinggi persentasenya daripada si COD. Nah, ini persentase cancel ya. Jadi ada yang non COD itu banyak yang mengcancel ketimbang COD. Kalau kita ada dalam kehidupan sehari-hari juga seperti itu ya, kita mending milih COD daripada non COD, karena kalau non COD kita udah bayar tapi ntar kan kita takutnya barangnya itu yang datang tidak sesuai ya. Kalau COD kan bisa cek di tempat dulu baru bayar. Nah, seperti itu. Jadi tingkat persentase cancelnya itu lebih rendah daripada si non COD. Terus yang kedua itu ongkos kirim. Nah, di sini ada kategorinya, ada rendah dan tinggi ya. Ada jumlah data rendah itu ada di jumlah datanya 10.428, terus yang tinggi 10.420. Ini cuma selisih 8 ya, cuma selisih 8. Terus ada persentasenya. Nah, ini apa ya? Berbanding jauh ya dari 10,28% dan 16,87%. Jadi ongkos kirim ini itu bisa fitur berkaitan dengan keputusan pelanggan. Tadi kan bisa dilihat kalau ongkos kirim itu mana? Ongkos kirim. Ini ada 3.500. Nah, ini oke ya. Ada jumlah produk juga, ada banyak, ada sedikit. Presentasi cancelnya juga ada di yang di banyak ya. Jumlah datanya itu ada 3.960 dan dengan persentase cancelnya ada di 14,70%. Sedangkan yang jumlah produknya sedikit itu ada 16.888 itu ada di cancelnya itu ada di 13,31. Jadi lebih gede di jumlah produk yang banyak tapi jumlah datanya sedikit, persentasenya yang gede ya. Lanjut di yang keempat tuh analisis pola. Jadi di analisis pola ini tuh ada yang pertama ada COD versus non COD, terus yang kedua ongkir versus pembatalan, terus yang ketiga tuh jumlah produk versus pembatalan ya. Jadi di analisis pola ini yang pertama itu metode pembayaran itu tidak menunjukkan perbedaan secara signifikan. Terus yang kedua itu ada ongkos kirim. Jadi ongkos kirim itu memiliki pengaruh yang paling besar dalam apa ya? Dalam kita melakukan pemesanan. Terus yang ketiga itu adalah jumlah produk itu memiliki pengaruh yang sangat kecil dari pembatalan ini. Kalau dilihat jumlah produk itu misalnya kita banyak ya, terus persentase pembatalan itu lebih sedikit. Tapi kalau ongkir kita pesen barang satu aja, ongkirnya gede, kita pasti mikir-mikir kan. Misal ongkirnya itu 14.000 apa 20.000 lah. Tapi jika jumlah produknya tuh banyak terus ongkirnya sedikit atau itu, nah persentasenya itu pembatalan itu lebih sedikit. Jadi bisa disimpulkan ya bahwa semakin tinggi ongkos kirim itu semakin besar kemungkinan pesanan itu dibatalkan. Ini ada metode pembayaran ya, COD non versus non COD. Non COD itu persentase pembatalan ada di 13,81%, tinggi ya daripada di COD.
kalau dilihatnya itu lebih sedikit ya presentasi pembatalan dari si COD. Terus yang kedua tuh ada ongkir versus pembatalan, rendah dan tinggi ya. Jadi di tinggi itu ongkirnya yang tinggi itu maksudnya yang mahal ya. Persentase pembatalan itu gede tuh, ada di 16,87%. Sedangkan kategori ongkir yang murah atau rendah itu tuh persentase pembatalan tuh di 10,10,28%. Oke. Terus yang ketiga tuh ada jumlah produk versus pembatalan. Di sini juga produk banyak. Persentase pembatalan itu ada di 14,7%. Kalau sedikit itu ada di 13,31%. Terus selanjutnya yang kelima itu ada segmentasi data. Jadi segmentasi data ini saya tuh membagi ya data itu menjadi dua kelompok berdasarkan ongkos kirim, yaitu rendah dan tinggi. Nah, di sini sudah bisa dilihat ya kategori ongkirnya rendah dan tinggi. Jadi di sini hasilnya itu menunjukkan bahwa si kelompok ongkir tinggi dia tuh memiliki tingkat pembatalan yang tinggi ya ketimbang ongkir rendah, tapi persentasenya juga rendah juga. Bisa disimpulkan ya pada hasil segmentasi data saya ini dia tuh menunjukkan bahwa si kelompok ongkir yang tinggi itu memiliki tingkat pembatalan yang tinggi. Lanjut saja di sini yang keenam itu analisis konflik. Jadi analisis konflik ini yaitu yang pertama itu ada data yang sesuai pola atau ongkir tinggi dan cancel. Terus ada yang kedua tuh data yang bertentangan, ongkir tinggi tapi tidak cancel ya. Tapi tidak semua data itu mengikuti pola tersebut ya. Jadi ada data yang sesuai pola, yaitu ongkir tinggi dan dibatalkan, tetapi juga tuh ada yang bertentangan. Itu contohnya itu ongkir tinggi namun tidak dibatalkan. Nah, di sini tuh ada faktor lain yang memungkinkan itu mempengaruhi keputusan dari si pelanggan atau customer. Bisa dilihat di sini ada statusnya batal, ini selesai ya. Ada jumlah produknya satu, alasan pembatalan, yaitu mengubah pesanan. Alasan pembatalan tuh nggak ada ya karena dia itu selesai ya, tidak dibatalkan. Terus ada opsi pengiriman, hemat kargo, dan sama aja ya hemat kargo juga. Di sini ada estimasi potongan, ada 0, ini ada 14.500. Setelah pembayaran 18.576. Ongkos kirim perkiraan ini di atas 16.000 terlalu mahal ya. Terus yang bawah itu ada 14.500. Nah, jadi ini dibatalkan karena melihat ongkos kirimnya itu tinggi ya, 16.000 dibandingkan 14.500. Oke, cancel satu nih, nggak ada cancel ini diterima COD. Ini non COD, COD. Shipping atau tinggi gitu. Oke. Mungkin segitu aja ya. Terus yang selanjutnya itu ada di refleksi dan eksplorasi. Jadi saya tulis di buku. Oke, jadi di yang ketujuh itu apakah pola dalam data dapat dijelaskan dengan aturan sederhana, yaitu pola dalam data itu dapat dijelaskan secara sederhana, misalnya ongkir tinggi itu meningkatkan kemungkinan pembatalan yang sudah dijelaskan saya tadi ya. Jadi ongkir tinggi itu
bisa meningkatkan kemungkinan pembatalan ya, seperti contoh yang nomor terakhir tadi itu, aduh. Nah, di sini kan mendapatkan ongkir 16.000 kan, itu terlalu tinggi. Nah, itu berisiko tuh meningkatkan pembatalan oleh customer ya. Terus yang kedua itu ada B, pada kondisi apa aturan tersebut gagal. Jadi, aturan gagal itu ketika terdapat data yang tidak mengikuti pola tersebut. Terus yang C itu apa kesulitan dalam membuat sistem otomasi berbasis aturan dari data ini? Kesulitan utama yaitu perilaku pelanggan itu yang tidak konsisten, sehingga aturan sederhana tidak selalu akurat. Nah, bisa dilihat itu pelanggan itu tidak selalu apa ya konsisten ya. Itu misal ada yang sering cancel, tiba-tiba cancel juga, melihat ongkir tinggi itu dibatalin, seperti itu ya contohnya. Terus yang ke-8, eksplorasi lanjut. Jadi, jika variabel target dihilangkan, data yang dapat dikelompokkan berdasarkan fitur seperti metode pembayaran, kedua ongkos kirim, terus yang ketiga itu ada jumlah produk dan waktu pemesanan. Nah, dari pengelompokan ini dapat membantu menemukan pola tanpa mengetahui status pembatalan. Ya mungkin segitu saja ya jawaban dari langkah-langkah 1 sampai 8 ini dari saya. Jika ada kekurangan atau penjelasan saya yang kurang jelas, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.